amal kebaikan yang disunnahkan untuk kerjakan di awal Hijjah itu, yaitu pertama yaitu puasa 9 hari awal. 9 hari. Ini semua puasa ini nilainya satu puasa lebih dari jihad. Hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Dawud, di mana dijelaskan oleh istri Nabi SAW, karena Nabi SAW yasumu tis'a dzil hijjati wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Ada Rasulullah SAW itu biasa puasa 9 hari di awal Hijjah, puasa Asyura 10 Muharram, dan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama kita. Nah, kalaupun ini nggak dihasankan pun sebenarnya berdasarkan hadis yang kita baca tadi, semua amal kebaikan itu lebih baik jihad. Nah, ini puasa juga amal kebaikan juga, maka tetap disunahkan. Maka kalau kita bisa puasa 9 hari luar biasa. Tapi kalaupun kita nggak mampu 9 hari, boleh kok dikurangi 8 hari, 7 hari, 6 hari, 5 hari, silakan. Kalaupun nggak bisa semuanya, jangan lupakan 1 hari minimal, yaitu tanggal 9-nya. Itu terbaik. Puasa terbaik itu di ini tanggal 9-nya. Kenapa? Itu disebut puasa hari Arafah. Saumu yaumi Arafah. Kata Nabi mengatakan, saumu yaumi Arafah yukaffir sanataini qablaha wa ba'da. Puasa hari Arafah itu menghapus 2 tahun dosa. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi puasa sunnah itu menghapus dosa 2 tahun. Yang 1 tahun setelahnya, yang 1 tahun sebelum kita kerjakan. Namun jamaah sekalian, ketika dikatakan puasa Arafah, itu kaitannya dengan tanggal 9 Hijjah. Tidak ada kaitannya dengan wukuf Arafah, kecuali di Saudi saja. Kenapa? Jadi puasa Arafah ini telah Nabi SAW sunnahkan untuk dikerjakan sejak tahun 2 Hijrah. Sementara haji itu baru ditetapkan tanggal 6, bahkan katakan tanggal 8 Hijrah. Tanggal 8 Hijrah. Tanggal 2 Hijrah, Nabi telah menyunahkan puasa. Namanya puasa Arafah. Dengan sabdanya, saumu yaum Arafah. Haji baru dikenal oleh para sahabat tahun 6 Hijrah minimal. Bahkan riwayat tahun 8 Hijrah. Artinya puasa yang dikenal dengan puasa Arafah itu sudah dilakukan sahabat sebelum mengenal mereka haji apalagi wukuf di Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini harus tanggal 9 Hijrah, tidak harus sesuai wukuf di Arafah kecuali orang Saudi saja? Karena penentuan awal bulan itu sifatnya ijtihadiyah. Hasil ijtihad para ulama kita yang berpotensi beda-beda. Nah, kalau seandainya di Saudi itu penetapan awal Hijjah hari ini, tapi negara lain mungkin yang lebih barat mungkin kemarin, di kita mungkin setelahnya, maka nanti kalau kita menyesuaikan puasa dengan wukuf di Saudi, maka berarti kita tidak puasa tanggal 9 Hijjah. Bisa tanggal 8, bahkan bisa tanggal 10. Tanggal 10 ada bulan haram, hari haram untuk puasa. Yang ketiga, alasannya kenapa puasa ini puasa tanggal 9 Hijjah dan tidak harus sesuai dengan Arafah, karena dalam istilah Quran dan Sunnah, kalau disebut Arafah, Yaumu Arafah, pendek ya, Yaumu Arafah, itu maksudnya tanggal 9 Hijjah. Tapi kalau Allah menghendaki padang Arafah, di mana di situ Allah tetapkan sebagai tempat untuk wukuf jamaah haji, itu Allah nggak menyebut Arafah, tapi Arafat panjang. Ain, Ra, Fa, Alif, taknya terbuka. Itu Allah bisa sampaikan ya, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surah Al-Baqarah ya ayat 198 ya, kata Allah, fa idza afattum min Arafah, sebelumnya Allah katakan laisa alaikum junahun an tabda'u fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullah indal masjidil haram. Kata Allah, tidak ada dosa kalau kalian sedang haji mencari kebaikan pada Allah, dagang misalnya. Dan apabila kalian telah bertolak dari Arafah, nah, bukan Arafat, Arafat. Padang itu Arafat, bukan Arafah. Kalau Arafah itu tanggal 9. Sehingga kalau bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah sekalian ke Mekah, ada petunjuk di jalan-jalan itu Arafah, nggak ada Arafah, tapi Arafat semuanya. Sehingga apa, sekali lagi puasa ini puasa tanggal 9 Hijjah sesuai ketetapan negara kita, dan insya Allah kita tanggal 9 Hijjahnya insya Allah tanggal 19 Juli ya. Jadi 1 Hijjahnya insya Allah tanggal 11 Juli. Nanti tanggal 9 Hijjahnya insya Allah tanggal 19 Juli.
yang kita puasa Arafah insya Allah, yang itu nilai pahalanya bisa menghapus 2 tahun dosa. Itu amal yang kedua yang mestinya kita tidak lalaikan. Yang ketiga, amal yang juga sangat dianjurkan untuk kita lakukan, yang bernilai besar sekali, yaitu memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid. Itu berdasarkan firman Allah ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 203, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Di sini jelaskan oleh Ibnu Abbas maksudnya 10 Dzulhijjah. Maksudnya apa? Ya, Nabi menegaskan bentuk zikir itu, kata Nabi, fa'aksiru fihin tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di hari-hari itu 1 sampai Dzulhijjah itu, bahkan sampai 13 Dzulhijjah ayat tafsir nanti membaca tahlil, takbir dan tahmid. Yaitu ucapan takbir yang bisa kita baca itu ya Allahu Akbar atau 3 kali boleh. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Itu diulang-ulang tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah bahkan nanti. Nilainya lebih dari jihad. Bahkan di sini saya melihat atau kita melihat sendiri lah, ini sunnah memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid di awal Dzulhijjah 10 khususnya sampai 13 umumnya itu hampir jarang kita temui ya. Artinya ini sunnah yang hampir hilang ini. Padahal ini dikerjakan oleh sahabat. Ada hadis Bukhari Muslim dikatakan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yahrujani ila suqi fi ayamil asri yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihim. Jadi silakan hadis Bukhari ini, hadis sahihnya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu biasa ya pada setiap 1 Dzulhijjah sampai 10 masuk pasar berdua, takbir dengan keras, dan semua yang dengar ikut takbir bersamanya. Berjamaah bukan diikuti. Nah ini sunnah yang dikerjakan oleh sahabat yang sekali lagi mestinya kita hidupkan kembali agar kita dapat nilai besar. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya kan Muslim yang memberikan motivasi kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan dengan sabda beliau, bada al-Islamu ghariban wa sayautu ghariban kama bada. Islam itu ketika datang dianggap asing oleh orang-orang. Nah, aneh ini Muhammad ajaran ini. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti akan balik asing lagi. Nah, sekarang pun kalau mungkin kalau kita baca takbir ini di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat kerja, takbir keras di pasar-pasar, mungkin orang-orang akan heran. Maka Nabi mengatakan fatuba lil Qur'an, berbahagialah kalian bagi orang yang dianggap orang asing ketika itu dalam bentuk menghidupkan sunnah Nabi. Maka perbanyak ini. Namun untuk takbir Dzulhijjah itu memang ada 2 macam Bapak Ibu sekalian ya. Pertama namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang sifatnya umum, yang ini sunnah kita kumandangkan bagi laki-laki dengan keras itu 1 Dzulhijjah sampai 13 sebelum maghrib pada asar. Ini di mana saja, di pasar, di rumah, di jalan, di kendaraan semua. Itu mutlak. Semuanya sunnah. Yang kedua takbir muqayyad, yaitu yang terikat dengan waktu. Yang ini hanya disunnahkan nanti mulai tanggal 9 Dzulhijjah pada subuh, pada salat fardu saja. Ya pada salat subuh nanti tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu kalau kita tanggal 19 Juli ya, pada subuh, pada duhur, pada asar, sampai nanti asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini sunnah setelah salat fardu baca takbir ini dulu sebelum kita zikir, kemudian mungkin ada ba'diyah, kita ba'diyah. Nah ini sekali lagi takbir sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, untuk Dzulhijjah ini ada 2 macam takbir yang nilai pahalanya lebih dari jihad. Takbir mutlak yang disunahkan kita baca di mana-mana saja, di jalan, di pasar, di rumah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah. Takbir muqayyad terikat hanya pada waktu salat fardu saja, nanti tanggal 9 pada subuh Dzulhijjah ya. Itu setiap salat fardu sampai nanti asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini amal yang ketiga yang seyoganya kita tidak lupakan untuk kerjakan karena nilai pahalanya luar biasa besar. Yang keempat adalah yaitu memberikan buka puasa, takjil namanya. Nah, ini kan juga amal baik luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan kan memberikan pahala puasa itu kalau kita nggak mampu puasa misalnya, kalau memberikan takjil buka puasa, kita dapat pahala puasa. Nabi mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyang kusim ajri syai'un. Barang siapa yang memberikan buka pada seorang yang berpuasa,
maka dia akan dapat pahala persis pahala yang Allah berikan kepada yang puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Sehingga kalau mungkin kita puasa, hari itu puasa, juga memberikan buka satu orang aja hari itu dapat 2 pahala puasa. Kalau kita 10 buka puasa, maka akan 11 pahala yang kita dapatkan. Maka jangan lupakan, buka puasa tidak harus utuh ya. Nah dalam kondisi kita mungkin sekarang tidak ada buka puasa bersama masjid, bisa kita kirimkan ke tetangga kita yang butuhkan. Kita siapkan, mungkin kita antarkan buka itu dalam bentuk apa saja. Bisa minuman, bisa makanan. Kalau paket, satu paket lebih baik. Tapi sekali satu kurma pun sudah buka puasa itu. Nilainya luar biasa besar. Nah amal yang kelima yang juga tentunya sangat indah dan baik berpahala besar yaitu tilawatul Quran. Quran itu kan firman Allah yang memang dianjurkan untuk kita baca. Bahkan Nabi mentarget ya setidaknya kita sehari mestinya 1 juz. Tapi tentunya karena Dzulhijjah ini terutama ini nilainya lebih baik ibadahnya, maka kalau bisa kita coba minimal kita 1 hatam lah 10 hari. Kan enggak. Jadi 1 hari kita sedang lockdown ini banyak waktu ini. 1 hari misalnya kita 3 juz setengah, mudah sebetulnya. Setiap sholat fardu kita sudah dzikir, jangan kemana-mana, baca Quran 5 lembar. Itu 1 hari sudah berat juz. Luar biasa berapa bisa kita bayangkan berapa pahala besar yang kita akan terima kalau kita bisa menghatamkan minimal 1 kali dalam 10 hari ini. Luar biasa besar. Apalagi lebih dari 1 kali, tentu akan lebih besar lagi. Dan tentu kalau kita baca Quran itu kita hendaknya memperbanyak niat ya. Karena niat itu kan akan menentukan pahala. Dalam hadisnya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan dapat pahala sesuai niatnya. Nah, kalau kita baca Quran niatnya karena Allah agar dapat pahala dan sekaligus menjadi penyembuh penyakit kita karena Quran itu syifa, maka ini luar biasa. Kita sedang dirundung dengan musibah wabah COVID-19 ini kan luar biasa ini. Nah, Quran sebagai sifat tentunya akan luar biasa maju kalau kita baca dan kita yakini bahwa itu penyembuh. Allah mengatakan sifat, dia sifat Quran itu bukan saja dawa ya, sifat itu penawar ya, penyembuh. Kalau dawa itu kan obat. Kalau Allah mengatakan Quran itu sifat. Wa nazzalna Quran ma sifat. Dia Quran itu sifat. Maka angka lebih baiknya kalau sekali lagi kita upayakan untuk hari yang kita baca 1 juz dan khusus di 10 hari kita upayakan untuk lebih dari itu. Atau Pak Tanda saya katakan nanti minimal kalau kita bisa hatam 1 kali 10 hari ini. Minimal insya Allah mudah-mudahan kita upayakan bersama dan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Nah amal berikutnya adalah yaitu mengoptimalkan segala kebaikan. Di samping kita sebut tadi apa ya, banyak doa, banyak zikir-zikir yang lain ya, banyak sedekah, banyak silaturahmi meskipun hanya lewat media elektrik, media telepon, media WA, ini silaturahmi juga. Karena kalau kondisinya kan nggak boleh saling berkunjung ini, itu luar biasa pahalanya besar nanti. Jadi perbanyak semua amal kebaikan apapun bentuknya, yang penting baik itu insya Allah bernilai besar kalau dilakukan di sebulan Dzulhijjah. Nah amal berikutnya yang juga tentunya sangat luar biasa besar pahalanya yaitu saat nanti kita masuk Dzulhijjah itu ada satu ibadah besar. Nah, hari 10 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Id ya, Idul Adha. Disebut Yaumun Nahar. Nah, Nabi mengatakan di riwayat Abu Dawud, hari tanggal 10 itu hari terbaik sepanjang tahun. Kalau setiap pekannya Jumat paling baik. Kalau 1 tahun penuh yang paling baik adalah hari Nahar sebetulnya. Nabi mengatakan inna a'dzamal ayyami indallahi yaumun nahri. Sesungguhnya hari teragung menurut Allah itu ada hari Nahar, hari raya Idul Adha. Nah, hari itu ada banyak amal kebaikannya di samping amal yang tadi kita sebutkan yaitu sholat Idul Adha. Nah, karena sekarang ada masa di mana kita mungkin ada aturan nggak boleh sholat berjamaah di masjid, lapangan, maka tidak ada salahnya dan para ulama membolehkan sholat Idul Adha di rumah kita dan keluarga kita. Nggak apa-apa 3 orang, 5 orang, sholat. Khutbahnya sunnah saja, kalau bisa khutbah, ya biasa, sholat biasa, sholat Idul Adha 2 rakaat dengan tambahan takbir di awal 9 ke 27 atau 75. Kalau kita Syafi'iyah itu tambahan takbirnya setelah ihram ada 7, rakaat pertama, rakaat kedua tambahnya 5.
Nah, kalau kita lakukan itu nilainya luar biasa besar. Karena ini sholat yang para ulama menyebutkan sebagai wajib atau mayoritas melakukan fardu kifayah. Berikutnya yang juga amal yang istimewa sekali yaitu udhiyah, berkurban. Ini mungkin kita akan fokus membahas ini sebentar. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Hakim, Tirmidzi, Ibnu Majah mengatakan bahwa amal ini amal yang paling Allah cintai di hari nahar itu. Dikatakan oleh Nabi SAW, ma amila ibnu adama yaman nahri amalan ahabba ilallah min iraqati dami. Tidak ada amal kebaikan di hari nahar yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah, manusia, yang lebih Allah cintai daripada menyembelih kurban. Nah, perintah untuk menyembelih kurban kan banyak ya. Kita tahu ada surat yang semua kita hafal, surat pendek itu Al-Kautsar, itu inna a'tana al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Atau dalam ayat yang lain ahad banyak itu misalnya ayat 36 Allah katakan kan Al-Qur'an itu wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan sebagai syiar agama Allah. Bagi kalian di dalam menyembelihnya banyak kebaikan. Ini banyak kebaikan yang Allah sampaikan lewat firman-Nya dengan menyembelih kurban. Bahkan katakan tadi amalan yang Allah paling cintai di hari akhir itu. Nah, dasarnya